Selamat pagi, saudaraku kasih Tuhan. Dan hari ini kita sebentar mengerahkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kasih-Mu, di mana pagi yang indah ini, kami ingin diperlengkapi, kami ingin dibenahi, kami ingin supaya hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan, kami pagi ini urapi kami, sehingga setiap apapun yang kami dengar itu kami menjadi pelaku firman-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, yang bisa kami dengan firman-Mu pagi ini. Dalam Yesus yang berdoa. Ya. Amin. Dan hari ini kita belajar tentang kehendak Tuhan di dalam diri kita. Untuk mendapatkan ini ada beberapa hal yang kita belajar. Saya singkat dengan 4P. Ya. 4P ini adalah berbicara tentang bagaimana panggilan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. 4P ya. Saudara Tuhan, mari kita lihat dengan 4P ini. Ini hal yang sangat penting kita lihat bagaimana 4P ini. Ya. Yaitu dikatakan di sini Matius 4 ayat 19 katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi di sini 4P ini berbicara tentang pertama, yaitu berbicara tentang panggilan, yang kedua penyerahan diri, ketiga proses, keempat pemenang jiwa. Jadi untuk 4P ini, di mana beberapa hal yang kita perlu belajar pagi hari ini, yaitu tentang panggilan ini. Dikatakan di sini, mari ikutlah aku. Mari itu bicara tentang panggilan. Bagaimana Tuhan memanggil kita, ya. Mari. Nah, panggilan ini kita bisa responin 20%, 50%, bisa 100%. Karena panggilan yang tertinggi dalam hidup kita adalah panggilan Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan. Jadi ini satu sikap yang kita harus ambil terhadap panggilan ini. Karena panggilan ini adalah langkah pertama untuk kita bisa masuk kepada satu kehidupan pelayanan dari hari ke hari. Kalau kita dalam panggilan ini saja, kita tidak meresponi 100%, kita akan sulit untuk masuk kepada fase berikutnya. Jadi panggilan ini adalah harus kita hargai. Bagaimana Tuhan memanggil kita. Ketika kita mengambil sikap tentang panggilan ini, adalah panggilan tertinggi. Ini langkah awal. Karena Tuhan tidak pernah membatasi orang. Tapi Tuhan memanggil setiap orang. Tapi bagi siapa yang meresponi, disitulah Tuhan bekerja kepada orang yang betul-betul menanggapi yang panggilan itu. Panggilan ini adalah membuat kita tetap kuat. Karena kadang-kadang kita lemah, tapi waktu kita merenungkan tentang panggilan ini, kita kuat lagi. Kenapa kita kuat? Karena fokus hidup kita bukan apa yang kita hadapi, tapi Tuhan yang kita renungkan. Tuhan yang bekerja, punya kuasa tanpa batas. Memberikan kemampuan, memberikan kekuatan pada kita. Panggilan ini penting sekali. Jadi dari hari ke hari, mari kita fokuskan tentang panggilan ini. Karena Tuhan mau setiap orang terlibat dalam panggilan. Bukan nganggur, tapi ambil bagian sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi kita. Yang kedua di sini berbicara tentang penyerahan diri. Ikutlah aku. Jadi kita masuk kepada fase penyerahan diri. Nah, kenapa pentingnya penyerahan diri? Karena Tuhan tidak pernah paksa kita. Tapi Tuhan mau kita memiliki hati, sikap menyerahkan diri kepada Tuhan terhadap panggilannya. Karena Tuhan merindukan orang. Bukan terpaksa dalam melayani. Tapi ambil bagian melalui penyerahan dirinya. Dan dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristuslah
yang hidup di dalamku. Jadi penyendiri ini adalah langkah kedua. Bagaimana orang semakin masuk dalam panggilan Tuhan, terlibat lebih leluasa. Ketika dia berkata, Tuhan, inilah hidup. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Di sana akan nyata ya bagaimana panggilan Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Ya, ini penyendiri ini hal yang luar biasa ya. Nah, ini yang sangat penting, penyerahan diri. Nah, ketika kita masuk kepada penyerahan diri ini, maka inilah langkah untuk kita bisa maju lagi, makin meningkat lagi, terus meningkat lagi, karena Tuhan memakai orang yang dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengetahui rahasia ini, maka kita terus maju dan maju dan maju. Tidak ada istilah mundur, karena bersama Tuhan kita mampu. Ya, Tuhan kita kuat dalam hal panggilan Tuhan dan diri. Ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kita menyikapinya dengan diri ini. Tidak ada unsur paksaan, tapi betul-betul total kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, ini yang sangat penting. Hari ke hari kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Kita berkata demikian. Tuhan responnya 90 kali lipat daripada penyandiri kita. Karena Tuhan memang merindukan setiap orang akan dipakai Tuhan dengan dasar melalui fase penyandiri. Masuk kepada fase berikutnya, proses, yaitu kamu akan kujadikan. Proses ini tidak enak tentang proses ini. Nah, tapi Tuhan ya bawa kita, pimpin kita kepada satu proses ini. Kenapa perlu proses? Proses ini adalah satu pembentukan supaya kita punya kesaksian. Bagaimana sebenarnya hidup di dalam Tuhan. Bagaimana hidup dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana kita tidak lagi hidup menurut daging kita, tapi menurut maunya Tuhan. Karena yang menjadi penghambat kita untuk melayani ketika daging kita lebih dominan berkuasa. Ya. Tapi kalau kita masuk dalam proses Tuhan, bentuklah hidup. Inilah hidupku. Aku masuk dalam proses Tuhan. Ketika kita lewati proses ini, disinilah membuat kita punya kesaksian yang segudang. Dan orang tidak bisa bantah. Karena proses ini bukan sekedar kita tahu, tapi kita masuk satu pengalaman. Yang dimana pengalaman ini kita bisa ceritakan bagaimana pembentukan Tuhan melalui apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Dan kita tahu inilah sesuaikan sekolah kehidupan Tuhan izinkan dalam diri kita. Karena kita dari hari ke hari baikkan sekolah dan terus sekolah kehidupan. Tidak ada bangkunya, tidak ada sekolah khusus untuk itu. Tapi harus kita alami, namanya proses. Saya percaya orang yang hidup dalam proses itu, dia akan tampil beda. Menghadapi segala masalah, menghadapi segala situasi, dia akan beda. Karena apa? Kemenangan demi kemenangan dia akan alami karena dia menyatu hidup dengan Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak kuat, tanpa Tuhan dia tidak mampu, tanpa Tuhan dia tidak sanggup. Tapi bersama Tuhan dia mampu mengerjakan hal yang luar biasa. Proses ini membuat kita tidak lagi hidup menurut apa yang kita mau, tidak hidup menurut daging kita, tapi menurut pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Ini sangat penting. Proses ini kita tidak bisa hindari. Kenapa? Karena kita mau menjadi saksinya Tuhan. Kita tidak hanya berkata, tapi kita hanya menceritakan satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu yang kita ceritakan. Jadi apa yang kita ceritakan karena pengalaman hidup kita ada di dalamnya. Ini sangat penting ya. Juga seterusnya yang terakhir penjala manusia. Kita Tuhan pimpin kepada pemenang jiwa. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menjadi alatnya Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang Tuhan khususkan berbicara tentang panggilan, tentang
penyerahan diri, proses, dan bagaimana kita bisa dasar dipakai Tuhan hari ini. Karena kita lewati fase demi fase. Dan Tuhan akan pakai dasar kita. Bisa kita menceritakan, bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan lagi kita lagi, tapi Tuhan yang sudah bekerja, menyatukan diri kita, hidup bersama dengan kita. Buat kita mampu, buat kita sanggup dari pemenang jiwa yang handal luar biasa. Hari ini kita bisa pakai Tuhan ke dasar. Tahap-tahapnya tadi. Pertama, kita menghargai panggilan. Kita hargai betul-betul panggilan itu. Jadi ketika kita menghargai panggilan itu, itulah menjadi dasar utama bagaimana kita mengalaminya. Ya. Yang kedua, kita masuk kepada penyerahan diri. Tuhan tidak pernah paksa kita dalam hal melayani, tapi lewat penyerahan diri kita. Itu yang membuat Tuhan bekerja dengan dasar. Masuk pada tiga itu proses itu benda enak, tidak ada enak proses namanya ya, pembentukan enak, tapi kita merelakan diri Tuhan, proseslah hidup, bentuklah hidup sutur dan kehendak-Mu. Ini membuat kita dasar karena kita punya kesaksian yang tidak pernah habis-habis sampai hari ini, dan akhirnya kita menjadi menang jiwa yang handal. Jadi pagi ini Tuhan yang singkat hidup kita, tapi di pedoman hidup kita, bagaimana kita jadi orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Langkah demi langkah Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Tuhan kami menjelaskan, menjabarkan dalam hati kami, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami semua jadi pelaku firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bangun dalam hati kami firman-Mu, sehingga kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami semua berpusat hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup inilah sementara, tapi waktu-waktu yang singkat ini kami beri untuk Tuhan, sehingga dalam hidup kami sekarang ini dan seterusnya tetap dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, sehingga apapun kami butuhkan semua Tuhan cukupkan sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di nama-Mu dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin.